Selamat pagi pemirsa. Musibah bisa datang kapanpun, menimpa siapa saja tanpa pernah diduga. Tidak terkecuali para penumpang kapal motor atau KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara di Sulawesi Utara pada Minggu 20 Juli 2025. Mereka tengah menikmati pelayaran dari Lirung menuju Manado. Tiba-tiba asap tebal mengepung kapal hingga membuat seluruh penumpang berhamburan menyelamatkan diri. Ratusan orang dievakuasi dalam kondisi selamat, namun naas 5 orang dinyatakan tewas. Salah satunya adalah ibu hamil. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 22 Juli 2025 dengan tema Laut Bukan Untuk Menjemput Maut bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kecelakaan di laut yang berdekatan. Belum lama kita ada melihat kecelakaan kapal penyeberangan ya dari Ketapang Gilimanuk, dan sekarang ada lagi laut kapal motor. Pertanyaannya adalah apakah kita melihat kelengahan di dalam pengecekan kondisi kelayakan kapal, atau memang ini adalah satu peristiwa yang sering dikatakan orang musibah yang kita tidak bisa cegah, kita tidak bisa tolak. Bagaimana, Kang Ade? Ya, pertama kita harus menyampaikan duka yang mendalam dan keprihatinan atas kecelakaan, atas kebakaran yang terjadi ya, dan sampai tenggelam KM Barcelona di Pulau Talise, Sulawesi Utara. Dan ini adalah yang kesekian kali kalau di total sejak Januari itu sekitar ada 5 kecelakaan transportasi laut. Dan ini kalau kita tarik benang merahnya, ada satu masalah dalam hal sistem keselamatan keamanan pelayaran. Dan seharusnya tidak lagi terjadi sistem pada bagaimana data manifest pelayaran di kapal yang tidak sesuai. Jadi pada kasus KM Barcelona misalnya, itu kan data manifest yang dilaporkan itu sekitar 281. Tetapi fakta yang dilihat setelah terjadinya peristiwa ini itu sekitar 571 penumpang. Dua kali lebih ya? 2 kali lipat. Dan ini bentuk pengabaian bagaimana kita tidak mematuhi aturan yang berlaku. Kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang Pelayaran itu kan detail sekali, kemudian diturunkan di dalam secara teknis di Permenhub, itu jelas bagaimana seharusnya ketika kapal sebelum berlayar itu harus mendapatkan pemeriksaan dari Sabandar, pemeriksaan sertifikasi kapal, kelaikan, istilahnya kelaik lautan pelayaran, kemudian juga jumlah penumpang, kemudian juga pada bahan-bahan apa saja yang diangkut oleh truk, seperti itu. Kita masalahnya sering terkejut dengan peristiwa kecelakaan seperti ini. Di jalan tol juga beberapa kali kecelakaan, tapi kita tidak pernah dengar ujungnya. Apakah ada pembenahan atau ada perbaikan sistem keselamatan? Itu akan kita bahas, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 22 Juli 2025. Laut bukan untuk menjemput maut. Laut bukan untuk menjemput maut. Musibah bisa datang kapanpun, menimpa siapa saja tanpa pernah diduga. Tidak terkecuali para penumpang kapal motor KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sulut, Minggu 20 Juli lalu. Mereka tengah menikmati pelayaran dari Lirung menuju Manado. Tiba-tiba asap tebal mengepung kapal hingga membuat seluruh penumpang berhamburan menyelamatkan diri. Ratusan orang dievakuasi dalam kondisi selamat. Namun naas, 5 orang dinyatakan tewas, salah satunya ibu hamil. Simpati mendalam harus kita sampaikan buat para keluarga korban atas kepergian orang yang mereka kasihi. Kita tentu tidak mampu dan tidak akan pernah bisa menggugat takdir yang sudah diguratkan oleh Sang Pencipta. Tetapi publik bisa bertanya dan berhak mengetahui apakah semua prosedur keselamatan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Apakah kapal layak berlayar? Apakah tersedia pelampung yang cukup, jalur evakuasi yang jelas, dan kru kapal siap menghadapi situasi darurat?
Memang musibah bisa datang kapan saja, akan tetapi kelalaian adalah sesuatu yang bisa dicegah. Mengingat Indonesia merupakan negeri maritim, para pemangku kepentingan di Republik ini pantang bermain-main dalam urusan keselamatan pelayaran. Satu kelalaian bisa mengantar pada tragedi yang merenggut banyak nyawa, sehingga prinsip zero mistake haruslah dipegang teguh. Jika tidak, kecelakaan akan selalu berulang dan ketika itu terjadi, dengan gampangnya takdir yang disalahkan. Sulit buat publik untuk tidak menduga keras ada pelanggaran dalam peristiwa terbakarnya KM Barcelona 5. Data manifest kapal awalnya dilaporkan 280 orang. Belakangan, Basarnas menyebut jumlah korban kebakaran ternyata 571 orang atau 2 kali lipat melebihi data manifest kapal. Kenapa Syah Bandar tetap memberikan surat persetujuan berlayar dengan kapasitas seperti itu? Apakah tindakan tersebut direstui oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut? Ini baru urusan overcapacity, belum penyebab kebakarannya karena masih diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Tidak hanya menangani insiden KM Barcelona 5, KNKT juga dikerahkan untuk menginvestigasi penyebab KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu 2 Juli pukul 23.35 waktu Indonesia Barat saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Musibah ini tidak kalah menyayat hati. Hingga kini dilaporkan ada belasan korban yang masih belum ditemukan, 18 tewas dan 30 selamat. Berdasarkan data manifest, KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 unit kendaraan. Selain tragedi KMP Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona 5, kecelakaan di dunia pelayaran yang juga menyedot perhatian publik ialah tenggelamnya KM Mukhlisa di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur 5 Mei lalu dan terbaliknya KM Tiga Putra di perairan Bengkulu 12 Mei silam. Masih banyak lagi musibah yang terjadi sepanjang 2025. Sebut saja KMP Nusa Makmur Kandas di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Bali 20 Maret, serta KMP Teratai Prima 1 rusak mesin dan hanyut di perairan sekitar Pulau Kelang, Laut Seram 22 Maret. Kita tentu harus mengingatkan mulai dari pihak Syah Bandar hingga ke level tertinggi di Kementerian Perhubungan untuk serius mengurus nyawa manusia. Jangan cuma terlihat berbenah ketika musibah tiba, tapi lupa ketika nihil bencana. Lalu dengan gampangnya mengatakan, takdir saat tragedi menimpa. Jangan jadikan laut tempat menjemput maut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Kalimantan Utara, tepatnya Tanjung Selor, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera. Bagaimana Pak Yunus, ini laut yang kita lihat beberapa kali kecelakaan, pendapat Anda untuk memperbaikinya Pak Yunus, singkat padat saja silakan. Siap. Pertama kami ucapan berbelasungkawa. Kedua,
mohon patuhi, hormati ketentuan-ketentuan pelayaran. Dengan KSOP apa segala, peralatan-peralatan untuk pengamanan supaya tetap harus terjaga. Ketika ada potensi masalah, misalkan ada kebakaran, tidak langsung, saya yakin tidak langsung besar dia, meski dari yang kecil. Pada saat kejadian itu segera dipadamkan. Jangan tidak dipadamkan. Kemungkinan besar, mohon izin, saya tidak bermaksud menuduh, peralatan mereka tidak ada, sehingga terjadilah kebakaran. Oleh sebab itu patuhi apa yang ditentukan oleh PNI dan KSOP, kemudian kita menyayangkan adanya korban-korban bencana di laut kita ini. Padahal ini adalah sarana terbaik untuk kita. Tidak ada tempat lain seperti itu. Oleh sebab itu kami dukung ada perbaruan alat, revitalisasi alat-alat yang ada di setiap pelabuhan sampai kepada sepi-sepi kecil yang ada di daerah, khususnya di tempat kami Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, supaya juga itu dilengkapi, jangan hanya yang tempat-tempat yang besar. Karena kita tetap harus mengedepankan keselamatan bagi segenap lapisan warga masyarakat kita tercinta. Terima kasih, sukses selalu pemerintah. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Indonesia katanya Kang Ade, seperti tadi kata Pak Yunus, segera diperiksa ya, minta begitu. Sering seperti orang yang kebakaran jenggot katanya. Setelah ada peristiwa, buru-buru berbenah, buru-buru meningkatkan pengamanan, tapi nanti kalau sudah aman, makin lengah. Ini akan terjadi juga tidak di transportasi laut terakhir ini? Ya, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Pak Yunus Luat ya dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara ya, bahwa seharusnya seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pelayaran ini harus mematuhi SOP yang memang telah ditentukan dalam undang-undang, kemudian dalam Permenhub. Jadi kepatuhan inilah yang saya kira ini harus ditegakkan. Dan yang paling penting agar tidak terulang lagi, karena kalau keledai pun tidak mau terprosok kedua kali kan. Dan kita bukan keledai, kita bangsa yang besar. Nah, ini tentu saja harus bagaimana kepatuhan ini harus ditegakkan ya. Hukum misalnya harus ditegakkan, kemudian juga bagaimana KNKT juga harus menyampaikan secara transparan kepada publik. Dan yang paling penting adalah harus cepatnya kecelakaan transportasi laut itu dibawa ke Mahkamah Pelayaran. Nah, Mahkamah Pelayaran ini kan nanti akan melihat apakah kesalahannya ada pada pemilik kapal misalnya, yang tidak rajin melakukan maintenance misalnya, meskipun punya sertifikat pelayaran. Kemudian apakah kesalahannya pada sah bandar. Sah bandar ini kan otoritas yang mengatur keselamatan, mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran. Mereka memeriksa kondisi kapal. Dia bisa mencegah kapal berlayar ya? Bisa mencegah kapal berlayar. Dia punya otoritas untuk itu? Punya otoritas, dan sah bandar juga bisa memeriksa. Ini kendaraan-kendaraan, terutama truk-truk ini yang mengangkut bahan-bahan yang katakanlah berkategori berbahaya, seperti hidrogen peroksida misalnya. Karena beberapa kecelakaan ini menurut KNKT itu disebabkan oleh kendaraan mengangkut bahan yang berbahaya. Mudah terbakar. Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini adalah bahan-bahan untuk membersih lantai, kemudian juga untuk membersihkan tambak pasca panen. Nah, ini tentu saja harus menjadi evaluasi bagaimana ke depan tidak terjadi lagi. Tapi yang paling penting adalah hukum ataupun norma yang terkait dengan perairan ini jangan jadi macan kertas, harus betul-betul ditegakkan. Dan lagi-lagi menurut saya Menteri Perhubungan ini harus tegas juga. Ini kan beberapa kali kecelakaan sepanjang 2025 ini kan sudah 5 kali. Seharusnya mesti ada tindakan tegas, dan mencopot pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, mencopot itu satu hal yang kita apresiasi dan kita belum lihat, Kang Ade. Tapi kan setelah itu siapa yang menjabat berikutnya mungkin akan kembali harus dicopot. Kalau sistem penjagaan keselamatan terkait syah bandarnya, terkait muatannya tidak diperbaiki, kalau kemudian bisnisnya seperti itu saja, siapapun yang ditaruh di situ pasti akan dicopot juga. Itu bagaimana? Ya, ini penting menurut saya. Pencopotan itu bagian dari efek jerak ya, selain penegakan hukum secara pidana. Jadi dalam kasus pelayaran ini ada pelanggaran sifatnya administratif, teguran, kemudian sampai pembekuan usaha pelayaran, sampai pada tindakan pidana. Nah, ini menurut saya harus dilakukan jadi secara administratif, kemudian juga secara pidana bila ada pidananya, kemudian juga pencopotan juga ini harus serentak dilakukan, karena kalau tidak ini akan terjadi lagi. Jadi kita perlu efek jerak bagaimana hukum yang terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran itu harus ditegakkan. Dari yang saya ingat tenggelamnya kapal yang penyeberangan Ketapang Gilimanuk sampai sekarang, itu kan kita masih menunggu sebetulnya investigasinya seperti apa. Investigasi ini kan selalu dikatakan oleh KNKT butuh waktu.
pertanyaan besarnya Kang Ade, apakah amit-amit ya, amit-amit saya bilang, kita menunggu kecelakaan berikut sampai kemudian ada pembenahan menyeluruh, kita lokalisir dulu di transportasi laut ya, darat dan udara jangan-jangan juga kita harus periksa. Atau sekarang ini sambil menunggu hasil investigasi sudah harus ada perbaikan sistem keselamatan transportasi laut. Ya mestinya KNKT ini pihak yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan harus bekerja cepat. Karena beberapa kali kasus kecelakaan di laut, ya pelayaran di laut ini kan polanya hampir sama sebenarnya. Dan rata-rata kebanyakan karena technical error. Hanya lokasinya saja berbeda error. Ya, bukan karena alam misalnya cuaca dan sebagainya. Nah ini menurut saya KNKT harus bekerja cepat, kemudian merilis hasil temuannya kepada publik. Nah setelah itu bila ada pihak yang bersalah itu harus diajukan ke Mahkamah Pelayaran. Dan begitu pula Mahkamah Pelayaran juga harus menyampaikan putusannya secara terbuka seperti itu. Jadi menurut saya aspek transparansi, aspek akuntabilitas ini harus betul-betul ditegakkan. Bagaimana kita sebagai bangsa maritim, kita sebagian besar adalah lautan, ini keselamatan rakyat harus dijamin oleh negara. Maksud saya Kang Ade, kita masih menunggu hasil investigasi KNKT ini, baru kita melakukan pembenahan sistem. Atau kita jangan tunggu lagi dong ada kecelakaan berikut, sekarang saja walaupun kita belum tahu hasilnya kecelakaannya, penyebab kecelakaannya apa, kita sudah benahi dari sekarang begitu Kang Ade. Betul, karena kerja dari KNKT ini cukup lamban menurut saya, maka Menteri Perhubungan ini bisa melakukan tindakan segera, misalnya menonaktifkan sah bandar, menonaktifkan misalnya Direktorat Kelaikan Laut, menonaktifkan Dirjen Hubungan Laut misalnya seperti itu. Nah ini harus dilakukan. Jadi inilah yang saya maksud, bagaimana efek jerah itu harus dilakukan. Efek jerah secara moral, kemudian juga secara hukum dan sebagainya harus ditegakkan. Bagaimana menjaga fokus kita, karena biasanya Kang Ade, kalau ada satu peristiwa, ada peristiwa berikutnya, nanti kita lupa nih dengan ini. Bagaimana menjaganya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, yang kita harus desakkan ya kepada otoritas yang terkait, mungkin Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini, Menteri Perhubungan, itu apa Kang? Ya, problem kita ini kalau kita melihat dari rangkaian ya kecelakaan, musibah kecelakaan di laut ini, kebakaran pelayaran ini, kapal-kapal. Ini kan ada benang merah yang sama ya. Benang merah yang sama ada pada problem kita penegakan sistem ya. Jadi sistem kemudian juga penegakan SOP ini yang tidak terjadi. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kemudian juga di Permenhub misalnya, itu kan detail sekali bagaimana aturan mainnya, bagaimana kemudian sanksi-sanksi yang harus diterapkan. Inilah yang tidak berjalan. Jadi sekali lagi menurut saya selama kita sebagai republik ini tidak komit pada negara hukum, maka ini akan terjadi lagi. Maka rakyat akan menjadi korban lagi. Jadi menurut saya sekali lagi harus ada upaya yang lebih tegas lagi. Bagaimana ini jangan terulang lagi. Kita adalah bangsa maritim, sebagian besar negara kita ini lautan, maka keamanan rakyat yang melintas di pelayaran di laut ini harus jamin keamanannya oleh negara. Siapa yang harus terus menyerukan hal ini Kang Ade? Karena saat peristiwa kapal KM Barcelona ini terjadi, saya sudah mulai melupakan yang terjadi dalam penyeberangan Ketapang Gilimanuk, Selat Bali itu ya. Selat Bali. Nah pertanyaannya, siapa yang harus terus menyuarakan ini? Apakah anggota DPR begitu atau seperti apa? Ya, kita mempunyai mekanisme kontrol ya, mempunyai mekanisme check and balance ya. Misalnya di DPR, kemudian juga ada beberapa NGO yang terkait dengan pelayaran ya, dengan kelautan. Ini menurut saya harus bersuara. Tetapi yang paling penting lagi mesti ada ketegasan dari Menteri Perhubungan. Bagaimana Menteri Perhubungan menonaktifkan. Menonaktifkan ini bukan memecat. Jadi menonaktifkan sampai kemudian diketahui hasil KNKT. Supaya investigasi lebih mudah Supaya investigasi lebih mudah lagi. Jadi ini menurut saya harus betul-betul ditegakkan. Tanpa ini semua akan terjadi lagi. Kita bisa berbaik sangka, tapi juga bisa waspada. Beberapa teman juga mulai menyuarakan begitu Kang Ade. Ini baru di laut. Bagaimana atau apa kabarnya dengan perhubungan darat, perhubungan udara? Kita akhirnya jadi agak paranoid ya. Saya bilang, kamu jangan paranoid. Dia bilang, loh enggak.
kita harus pastikan, masa menunggu amit-amit ada kecelakaan dulu, bagaimana Kang Ade? Ya, semuanya ini menurut saya kita perlu ikhtiar ya. Karena kita untuk menghindari takdir katanya. Iya. Ini harus ikhtiar, kita harus berusaha. Jangan sampai kemudian musibah itu terjadi lagi. Iya. Jadi menurut saya penegakan aturan inilah kuncinya. Kunci bagaimana ini tidak terjadi lagi. Itu yang paling pokok menurut saya. KNKT apa yang kita bisa mintakan Kang Ade? Karena saya tahu persis memang mereka butuh waktu, tapi juga kalau terlalu lama, jangan-jangan nanti kita pun lupa dengan kejadian itu. Ya, seperti kasus di KM Suwono Pratama Jaya di Selat Bali, sampai sekarang belum ada hasil yang fix ya dari KNKT. Seharusnya sudah terjadi lagi. Sejauh ini memang KNKT baru dugaan sementara itu karena ada ledakan di ruangan mesin. Nah, dan KM Barcelona juga seperti itu juga ada ledakan di ruangan mesin. Jadi ini ada pola yang sama. Bagaimana secara teknis kapal tersebut bermasalah. Memang kapal-kapal ini memiliki sertifikasi keamanan laut, sertifikasi kelaikan pelayaran seperti itu. Certified tapi ternyata celaka. Nah, ini menurut saya juga dari sisi akuntabilitas, bagaimana kemudian betul nggak sertifikasi laut itu dilaksanakan, pemeriksaannya dan sebagainya. Kita tunggu langkah nyata perbaikan sistem transportasi perhubungan laut. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kita tentu harus mengingatkan mulai dari Syah Bandar hingga ke level tertinggi di Kementerian Perhubungan untuk serius mengurus nyawa manusia. Jangan cuma terlihat berbenah ketika musibah tiba, tapi lupa ketika nihil bencana. Lalu dengan gampang mengatakan takdir saat tragedi menimpa. Jangan jadikan laut tempat menjemput maut. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.